Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya dalam History and Civilization Question and Answer Series atau Sejarah dan Peradaban Question and Answer Series. Kali ini kita akan membahas mengenai ringkasan sejarah Wengker. Bagaimana ringkasan sejarah Wengker? Ya, sejarah Wengker paling tidak kembali ke tahun 900-an Masehi. Ketika itu kerajaan Medang atau Mataram memindahkan pusat pemerintahan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Rombongan Empu Sindok pada waktu itu membangun pusat pemerintahan di sebelah utara atau sebelah timur Gunung Kelut. Namun ada keturunan Raja Medang atau Mataram yang lebih suka hidup memperdalam olah batin dan kanuragan, menetap di wilayah hutan angker dan kemudian disebut wewengkon angker, disingkat menjadi Wengker. Wilayah ini di utara dibatasi deretan Gunung Kendeng, di barat dibatasi Gunung Lawu, di timur dibatasi Gunung Wilis, dan di selatan dibatasi Laut Selatan. Berawal dari pola padepokan, Wengker ini kemudian berkembang menjadi bentuk pemerintahan atau menjadi sebuah kerajaan, yaitu Kerajaan Wengker. Kemudian beranjak ke tahun 1000-an Masehi. Setelah beberapa generasi berlalu, kerajaan yang dibangun oleh Empu Sindok akhirnya dikalahkan oleh koalisi Wurawari dan Sriwijaya. Kemudian salah satu keturunan yang tersisa yang bernama Airlangga itu kemudian mendirikan kerajaan Kahuripan. Nah, kemudian pada masa inilah Wengker kemudian dipaksa menjadi bagian dari Kahuripan. Oleh karena itu Raja Wengker kemudian di akhir masa Airlangga memunculkan kesenian reog sebagai usaha Raja Wengker untuk melemahkan Kahuripan, yang meskipun gagal untuk memberi putri Kediri, namun usaha melemahkan Kahuripan berhasil dan Airlangga terpaksa memecah kerajaan menjadi dua, yaitu Daha atau Kediri dan Panjalu, dan Wengker pun bisa merdeka kembali. Tahun 1300-an Masehi, Wengker menjadi salah satu kerajaan yang membantu kelahiran kerajaan Majapahit, yaitu 1293 Masehi. Maka Raja Wengker pada waktu itu termasuk menjadi salah satu anggota dari Batara Sapta Prabu atau Dewan Penasehat Kerajaan Majapahit. Bahkan Raja Wengker atau Bre Wengker pada waktu itu menjadi menantu Raden Wijaya, dinikahkan dengan Bre Daha. Nah, pernikahan ini bagi Raja Wengker dianggap menyelesaikan kegagalan leluhurnya dahulu pada masa Kahuripan yang gagal memberi putri Daha dengan kesenian reog. Kemudian berlanjut di era 1400-an Masehi, karena Raja Wengker itu merupakan anggota Dewan Penasehat atau Batara Sapta Prabu Kerajaan Majapahit, maka raja-raja Wengker berikutnya yang juga merupakan keturunan Raden Wijaya, jadi diingat kembali bahwasanya Bre Wengker yang ketika pendirian Kerajaan Majapahit itu menjadi salah satu anggota Batara Sapta Prabu Majapahit yang awal, kemudian juga menjadi menantu Raden Wijaya, sehingga keturunan Bre Wengker itu pun secara silsilah juga merupakan keturunan Raden Wijaya Majapahit, karena Bre Wengker menikah dengan anak Raden Wijaya. Nah, Raja Wengker ini kemudian secara turun-temurun yang juga merupakan keturunan Raden Wijaya tersebut harus tinggal di ibu kota Majapahit. Sedangkan kerajaan Wengker diwakilkan kepada anak-anaknya. Jadi ketika dinobatkan jadi Raja Wengker, maka Raja Wengker itu tidak menempati kerajaan Wengker, tapi dia
menempati rumah dinas atau istana dinas di pusat istana Majapahit. Nah, sedangkan kerajaan Wengkernya di istana diserahkan kepada putra mahkota Wengker. Begitu seterusnya, turun-temurun berlanjut seperti itu. Pada saat Raja Wengker yang bernama Kertawijaya naik tahta Majapahit dengan gelar Brawijaya I, yaitu tahun 1447 hingga 1451 Masehi, maka kerajaan Wengker makin terbengkalai. Bahkan akhirnya Wengker terpecah setelah Bri Wengker yang bernama Giri Sawardana, ini anak Kertawijaya, naik tahta Majapahit dengan gelar Brawijaya yang ketiga tahun 1456 sampai 1466. Nah, kondisi ini berlangsung hingga kekalahan Kertabumi atau Bri Wengker, atau ketika menjabat di kerajaan Majapahit, naik tahta menjadi Raja Majapahit bergelar Brawijaya kelima, yaitu hingga tahun 1478 Masehi. Kekalahan kerajaan Majapahit di bawah Brawijaya V ini ditandai dengan sengkala Sirna Ilang Kertaning Bumi yang bermakna tahun 1400 Saka. Nah, tapi ada makna lain. Sirna Ilang Kertaning Bumi itu juga bisa dimaknai bahwasanya Kertabumi itu tidak mati dibunuh Brawijaya VI. Jadi ada klaim dari Brawijaya VI itu setelah melakukan penyerbuan ke istana Majapahit yang ada di Trowulan. Brawijaya VI ini berpusat pemerintahan di sebelah selatan, mungkin di sekitar Kediri dan sebagainya. Setelah berhasil menyerbu, mengalahkan pasukan Brawijaya V, Brawijaya VI naik tahta dengan mengklaim bahwasanya Brawijaya V sudah dibunuh. Tapi dengan adanya sengkolo ini bisa dikatakan bahwasanya Sirna Ilang Kertaning Bumi itu bahwasanya Kertabumi tidak mati dibunuh Brawijaya VI, tapi istananya masuk ke bumi atau ditelan lumpur. Jadi ada kondisi bencana alam pada waktu itu. Sedangkan Brawijaya V sendiri yang telah dikalahkan Brawijaya VI diriwayatkan mengikuti anaknya Batara Katong kembali ke wilayah Wengker dan menyepi di lereng Gunung Lawu dengan kemudian bergelar Sunan Lawu. Nah, ini kemudian pada antara tahun 1480 sampai dengan 1486 Masehi terjadi perebutan pusat wilayah Wengker antara Batara Katong melawan seorang Demang bernama Ki Ageng Kutu yang mengambil alih kekuasaan di pusat wilayah Wengker yang terbengkalai. Demang ini mendukung Brawijaya VI yang mengkudeta Brawijaya V pada tahun 1478 Masehi. Sedangkan Batara Katong adalah anak Brawijaya V yang bergelar Batara karena mungkin dia diposisikan sebagai salah satu Batara Sapta Prabu menggantikan Bri Wengker yang pada waktu itu menjabat sebagai Raja Majapahit bergelar Brawijaya V. Nah, kemudian pada tahun 1486 keadaan sudah bisa dikuasai, pusat wilayah Wengker ini sudah dikuasai oleh Batara Katong, kemudian dirubah namanya menjadi Ponorogo dengan kembalinya pusat wilayah tersebut kepada Bri Wengker atau yang bergelar Batara Katong. Nah, pada tahun 1496 Masehi, Batara Katong ini kemudian dilantik menjadi adipati pertama Kadipaten Ponorogo yang bercorak Islam. Nah, demikian ringkasan sejarah mengenai Wengker. Semoga bisa bermanfaat dan semoga ini juga bisa memperdalam khasanah kita tentang sejarah Wengker. Terima kasih, semoga bermanfaat. Quote kita kali ini, kadangkala perspektif kita melihat jalan kehidupan terasa rumit dan berat, padahal hakikatnya ringkas dan sederhana.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.